Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan cucuran rahmat, limpahan karunia kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan kewajiban kita baik selaku hamba Allah ataupun kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman nanti. Hadirin dan para jemaah kuliah Ramadan Masjid An-Nahl Cyber Tower yang dirahmati Allah. Pada hari ini kita akan memulai membuka kembali acara yang telah rutin kita laksanakan apabila kita telah memasuki bulan suci Ramadan, yaitu acara berbiar Ramadan yang kali ini kita ketengahkan dengan tema Ramadan menuju perubahan diri yang lebih baik. Dalam acara berbiar Ramadan yang akan kita laksanakan di tahun 2014 Masehi ini atau tahun 1435 Hijriah ini, yang paling utama adalah kita punya tujuan untuk menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya. Bukan hanya karena kita diperintahkan oleh pihak sekolah dengan menyetorkan nilai sertifikat kegiatan, akan tetapi kita adalah semata-mata merupakan kewajiban kita untuk kehidupan ini, yaitu menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah hukumnya wajib bagi kita selaku kaum muslimin maupun muslimah. Karena dengan ilmu kita akan hidup bahagia. Insya Allah dengan ilmu semua kesulitan akan dapat dipecahkan, dan insya Allah dengan ilmu apa yang akan kita cita-citakan bisa dapat tercapai, dan insya Allah dengan ilmu pula kita bisa merubah diri kita insya Allah ke perubahan diri yang lebih baik. Oleh karena itu saya selaku ketua panitia mengajak diri saya pribadi kepada seluruh hadirin, kepada jamaah Masjid An-Nahl Cyber Tower, khususnya dan secara umum kepada karyawan dan karyawati di lingkungan Masjid An-Nahl Cyber Tower untuk memanfaatkan momentum yang sangat bagus ini, yaitu berbiar Ramadan Masjid An-Nahl Cyber Tower ini, untuk memanfaatkan semaksimal mungkin sehingga kita mendapatkan pelajaran yang terbaik dalam Ramadan hari ini. Hadirin para jemaah berbiar Ramadan Masjid An-Nahl Cyber Tower yang saya hormati. Terakhir sambutan saya adalah acara ini terselenggara atas kerjasama BKM Masjid An-Nahl Cyber Tower dan para jemaah. Namun sebelumnya kami perlu sampaikan juga kepada hadirin dan pada jamaah bahwa kegiatan ini adalah perlu pendanaan dalam pelaksanaan ini, yaitu kami perlu dana yang cukup besar. Mungkin nanti dari bendahara bisa melaporkan jumlah nominalnya. Yang jelas kami ingin menggalang dana, terutama kami selaku panitia telah bekerja sama dengan panitia yang lain untuk mengedarkan beberapa proposal kepada calon donatur maupun tenan yang ada di lingkungan Masjid Cyber Tower ini, sehingga harapan kami acara berbiar Ramadan ini bisa kami laksanakan dari awal hingga selesai akhir Ramadan nanti. Kami mengaturkan banyak terima kasih kepada para donatur yang secara ikhlas telah menginfakkan sebagian hartanya untuk membiayai acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti amal kebaikan Bapak Ibu dan para donatur dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami selaku panitia masih menerima dengan tangan terbuka kepada para donatur, terutama kepada para calon donatur yang sudah menerima proposal dari kami. Kami dari panitia siap menjemput donasi untuk mendukung acara kegiatan ini. Hadirin dan jemaah berbiar Ramadan Masjid An-Nahl Cyber Tower yang saya hormati, insya Allah
Acara Biar Ramadan Masjid An-Nahl Cyber Tower ini akan dimulai sejak hari ini, yaitu Senin tanggal 30 Juni tahun 2014 sampai Kamis 24 Juni tahun 2014. Pelaksanaannya setiap hari, yaitu hari Senin sampai dengan Kamis, dimulai pada zuhur sampai dengan jam 13. Demikian sambutan dari kami selaku Ketua Panitia. Kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilaafannya. Akhirnya saya atas nama Ketua Panitia sekaligus Ketua DKM Masjid An-Nahl Cyber Tower dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini secara resmi kami buka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk mengatur tempatnya dulu Bapak Ibu, karena ruang kita ada terbatas. Mungkin yang di dalam bisa keluar dulu untuk memberikan tempat bagi yang ingin sholat zuhur beribadah. Dan Bapak Ibu di sini mungkin bisa merapat ke depan. Bisa merapat Pak. Nah ini belum tausiah kita mulai. Terima kasih. Mudah-mudahan silakan mendapatkan tempat kita karena cukup terbatas. Sebelumnya terima kasih kepada Salim Sajak, Institut Bangsa, Generali, Aqua, Komunitas Bandulan, dan BTPN Club, Majelis Taklim Cyber Luar. Dan ada sponsor dari DKM, kita mengadakan terapi gerakan sholat bersama Ustaz Iqbal Irfan. Nanti mungkin kalau tertarik, saya juga sudah membagikan selebaran. Kalau mungkin tertarik nanti bisa menghubungi kami. Siang ini akan diisi oleh Ustaz Dr. Haji Andian Muhammad MA. Beliau juga siap di sini. Ustaz sudah tidak asing lagi, beliau adalah nasihat masjid. Yang sekali lagi mohon diberikan jalannya untuk yang ingin beribadah salat zuhur di dalam, bisa yang sudah sholat bisa bergabung bersama kami di sini. Demikian kira-kira. Silakan Ustaz, boleh. Nanti juga ada sesi tanya jawab Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Oh ya, di pilotin ya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini di bulan Ramadan Masjid Cyber Tower sudah kita buka. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki hari kedua puasa bulan Ramadan. Ini satu nikmat dari sekian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kita. Saya beberapa waktu yang lalu itu masuk ke rumah sakit, berkunjung ke rumah sakit Register. Dan saya menelusuri ruangan ICU. Banyak saudara-saudara kita yang berbaring di sana.
mereka berada menjulitkan, dan meminta perpanjangan waktu. Jadi orang-orang yang sakit di ruang ICU itu berada di penjulitan dan meminta perpanjangan waktu. Jadi kalau bola itu penjulitan. Dan biasanya perpanjangan waktu di sepak bola itu 5 sampai 10 menit. Jadi mereka meminta perpanjangan waktu. Ada yang membayar dengan ratusan juta. Ada yang membayar dengan sekian miliar. Ada kasus jemaah yang sakit cancer stadium 4 stadium. Dan itu pengobatan sekitar 5 tahun itu membutuhkan uang sekitar 4 sampai 7 juta. Ya, untuk meminta perpanjangan waktu itu membutuhkan biaya 4 sampai 7 juta. Nah, sekarang saya ingin tanya, siapa manusia yang paling kaya? Apakah orang yang kaya secara materi atau orang yang masih memiliki kehidupan kesehatan? Jadi orang kaya sesungguhnya itu adalah orang yang masih punya kehidupan, masih punya kesehatan. Maka bagaimana orang yang sehat ini, orang yang masih punya kehidupan ini mampu memaknai hidupnya dengan kesehatan? Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki Ramadan. Ramadan itu adalah bulan ampunan, bulan di mana Allah menurunkan ampunan di dalamnya. Ada hadis memang, tapi kalau menurut Profesor Al-Yaqub itu hadisnya palsu. Kalau menurut Dr. Lutfi Fakrullah, hadisnya dhaif. Hadis yang mana? Yang awalul rahman. Ya. Jadi awal dari bulan Ramadan itu 10 hari pertama itu rahmat, 10 hari kedua itu maghfirah, ausatu maghfirah, dan yang ketiga itu adalah ampunan. Nah, ini menurut Dr. Lutfi Fakrullah hadisnya dhaif. Hadisnya. Tapi paling tidak, walaupun status hadis ini lemah, ada pelajaran yang bisa kita ambil bahwa memang faktanya di dalam bulan Ramadan itu ada ampunan Allah. Faktanya di dalam bulan Ramadan itu ada rahmat yang diturunkan oleh Allah kepada kita, dan faktanya di bulan Ramadan itu ada pembebasan dari siksa neraka. Asal dengan catatan ibadah Ramadan yang kita kerjakan itu betul-betul ibadah yang kita kerjakan secara totalitas. Coba kita simak Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sering ayat ini kita dengar. Setiap bulan suci Ramadan datang maka muncullah ayat ini. Al-Baqarah 183. Nah sekarang, how to? Bagaimana ibadah Ramadan itu melahirkan ketakwaan, itu yang paling penting. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, surat Al-Imran 133 sampai 135, surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 1 sampai 11, surat Al-Ahzab surat 33 ayat 35, surat Al-Baqarah ayat 277. Maka sebetulnya ketakwaan di sini yang dimaksud oleh Allah itu memiliki 2 dimensi penting. Ada 2 dimensi penting.
Orang bertakwa itu harmonisasi, dia memiliki hubungan yang harmonis kepada Allah, hablum minallah. Yang kedua adalah hablum minan nas. Nah, ini paling penting yang harus kita tekankan. Jadi jangan kita membayangkan bahwa ketakwaan itu hanya dimensi vertikal kita kepada Allah saja. Ketakwaan itu tidak hanya terkait dengan urusan sholat saja. Ketakwaan itu tidak terkait dengan urusan ibadah puasa saja. Ketakwaan itu tidak terkait dengan urusan zakat atau haji saja. Kenapa? Kalau kita memahami ayat-ayat yang saya sebut tadi, maka akan terlihat di sana dua dimensi penting. Yang pertama adalah hablum minallah, yang kedua adalah hablum minan nas. Itu yang dimaksud dengan ketakwaan. Kalau hablum minallahnya sudah jelas, ada sholat, ada puasa, ada haji, ada baca Al-Quran, ada zikir, itu hablum minallah. Tapi kalau hablum minallah ini tidak melahirkan dimensi yang kedua, dimensi hablum minan nas, maka sesungguhnya kita belum mencapai kepada tingkat ketakwaan tersebut. Kita tidak mau berinfak. Jadi kalau ada orang yang tidak mau berinfak, sebetulnya dia belum memasuki ketakwaan. Dari mana kita tahu? Surat Al-Baqarah yang awal mengatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa itu siapa? Orang yang beriman kepada Allah, kepada yang gaib akhirat, orang yang mendirikan sholat, dan orang yang menginfakkan hartanya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu jelas infak, salah satu sifat karakter orang bertakwa. Apa kemudian sosial yang lain? Kalau kita mengambil dari ayat-ayat tadi, kejujuran, sabar, disiplin, istiqomah, amanah, menepati janji. Yang itu tidak pernah terfikir dalam kehidupan kita. Ternyata sifat-sifat itulah sifat-sifat yang dititipkan oleh Allah kepada kita melalui ibadah-ibadah. Salah satunya adalah ibadah puasa untuk melahirkan sifat takwa. Saudara-saudara, zaman dulu, zaman Rasulullah SAW, saya ingin tegaskan tidak ada ISQ. Ada nggak kira-kira zaman Rasulullah lagi ngajar? Nah, zaman Rasulullah tidak ada manajemen sumber daya manusia, training manajemen sumber daya manusia nggak ada. Tapi kenapa generasi pada zaman Rasulullah menjadi generasi yang kuat, generasi yang tangguh, generasi yang hebat? Karena hanya menggunakan, padahal hanya menggunakan perangkat ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau dari rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, ternyata itulah sekolah kehidupan kita. Jadi kalau ibadah ini diberdayakan dengan baik, ibadah puasa diberdayakan dengan baik, maka ibadah puasa atau ibadah Ramadan ini akan menghasilkan ketakwaan. Yang tadi saya katakan hablum minallah wa hablum minan nas. Itu saya yakin Bapak Ibu saudara-saudaraku sudah sangat mengerti tentang ini. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, ini yang jarang pernah disampaikan. Manusia terdiri dari dua unsur penting. Yang satu adalah jasad, yang kedua adalah ruh. Maka bersatulah jasad dan ruh, jadilah manusia. Tapi ketika berpisah jasad dan ruh ini, maka yang jasad ini kembali kepada unsur tanah dengan segala perangkat yang dia miliki, ada otak, ada jantung, ada paru-paru,
hancur bersama tanah. Tapi yang roh ini membawa 3 dimensi penting menghadap Allah. Apa yang dibawa oleh roh ini? Yang pertama adalah potensi akal, yang kedua adalah potensi hati, yang ketiga adalah potensi jiwa. Kalau ini perangkatnya yang hancur kemudian bersama tanah, yang ini potensinya akal, hati, jiwa. Nah, ini yang disebut manusia karena bersatunya dimensi jasmani dengan dimensi rohani. Jadi kalau ibadah puasa dikerjakan hanya dimensi fisik saja, sementara dimensi rohaninya tidak ikut, maka apa yang terjadi? Seseorang hanya merasakan lapar dan haus, dan ibadah puasa itu tidak memberikan efek terhadap kehidupannya, terutama untuk meraih ketakwaan dirinya. Kenapa? Karena dimensi rohaninya tidak ikut. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Jadi beribadah puasa itu karena euforianya Ramadan. Ada orang yang puasanya itu di awal, pertengahan, sama kesimpulan, pendahuluan, isi dan kesimpulan. Ada kan? Banyak. Ada yang nggak pakai isi, pendahuluan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tengah-tengah kosong, kesimpulan. Kesimpulan itu hari terakhir, H-4, H-5 itu pulang kampung gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Maka yang terjadi, apa yang dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu nggak akan bisa tercapai. Kenapa? Karena dimensi rohaninya tidak terlibat di dalam proses ibadah, hanya dimensi fisiknya, dimensi jasadnya. Teman-teman, pembentukan karakter, pembentukan kepribadian seorang muslim itu melalui 3 dimensi utama yang menggerakkan unsur jasmani. Kita berjalan, kita bicara, kita berpakaian, kita bekerja, itu digerakkan oleh 3 unsur penting ini justru. Apa itu? Dimensi akal, hati, dan jiwa. Nah, maka ketika ibadah puasa datang, kewajiban ibadah Ramadan datang, kalaulah yang melaksanakan ibadah puasa hanya jasadnya saja, maka tidak ada yang kita sebut dengan istilah minal aidina wal faizin. Gak akan tercapai itu yang namanya kembali kepada fitrah dan meraih kemenangan. Gak ada. Makanya unik sekali. Nanti pulang kerja nih, mudah-mudahan yang ngaji di sini enggak. Nanti lihat jam 4:30 bagaimana suasana di jalan raya. Saling serobot, saling klakson. Buktikan omongan saya. Padahal umumnya lagi berpuasa. Bagaimana kita ini menghasilkan ibadah yang menghasilkan ketakwaan, kalau kita saja tidak bisa menghargai keberadaan orang lain, tidak bisa menghargai perbedaan, tidak bisa bertoleransi dalam suasana macet? Berarti ibadah kita baru sebatas jasmani. Manusia sempurna itu jasmani rohani. Justru rohani ini yang paling penting, karena ini yang pula membawa potensi menghadap Allah. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah hati, yang ketiga adalah jiwa. Maka bagaimana caranya? Yang pertama, libatkan sepanjang Ramadan ini akal kita. Beribadahlah dengan ilmu. Kenapa kita mau berpuasa sepanjang Ramadan? Karena kita tahu tujuan ibadah Ramadan, manfaat Ramadan, hakikat Ramadan. Makanya Bapak Ibu, sahabat-sahabat saya semua yang ada di sini, berpuasanya dengan ilmu tidak sama dengan mereka yang berpuasa tanpa ilmu. Sama nggak kira-kira logikanya? Nggak sama. Tidak sama puasa orang berilmu dengan puasa orang yang tidak berilmu. Ini puasa orang berilmu di mana? Ya sholat berjamaah,
Habis sholat dia mengejar tausiah. Habis itu dia kembali ke kantor bekerja. Habis bekerja dia segera pulang karena ini berbuka bersama sama keluarga, sama anak, sama istri. Di jalan dia berzikir. Nanti malam dia taraweh, tengah malam dia bangun, dia sholat, persiapan sahur lagi, besok pagi dia baca Al-Quran. Itu contoh orang yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan ilmu, dengan orang berbeda dengan orang yang melaksanakan ibadah Ramadan tidak dengan ilmu. Yang tidak dengan ilmu itu hanya takdir. Euforia Ramadan. Ramadan datang nih. Makanya tuh hari pertama kemarin sholat subuh masjid susah cari saf. Tapi nanti 5 hari lagi itu mulai berkurang. Kenapa? Karena di awal itu ada euforia. Berbeda orang yang berilmu menyikapi Ramadan tadi. Makanya wajar kalau wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Iqra. Apa maksudnya? Agar kita mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu itu didasari oleh ilmu. Makanya tuntutlah ilmu. Saking pentingnya menuntut ilmu, maka Rasulullah SAW dalam hadisnya memberikan keutamaan, menjelaskan keutamaan majelis ilmu yang dihadiri oleh malaikat. Keutamaan majelis ilmu menjadi majelis ampunan dan majelis rahmat. Wah, ini luar biasa ini pahalanya. Di saat bulan suci dalam keadaan puasa untuk ilmu subhanallah. Habis itu infak lagi, luar biasa sempurna. Karena tadi salah satu sifat orang bertakwa itu adalah menafkahkan hartanya di jalan Allah. Sholat dengan ilmu dengan orang yang sholat tidak dengan ilmu beda. Sholat orang dengan ilmu itu dia akan sampai pada tingkat kekhusyuan, pada tingkat keikhlasan, pada tingkat rasa syukur. Orang pergi haji dengan ilmu dengan orang pergi haji tidak dengan ilmu berbeda. Saya sudah menemukan case-nya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Saya setiap tahun berangkat haji dan selalu menemukan orang-orang yang pergi haji dengan ilmu dan orang-orang yang pergi haji tidak dengan ilmu. Berbeda, sangat berbeda. Kalau yang tidak dengan ilmu itu di Arafah duduk, bro, nanti tender ya, di perusahaan juga tender ya. Bicarakan tender perusahaan kok di Arafah. Tapi kalau orang yang pergi haji dengan ilmu saat di Arafah begitu tergelincir matahari masuk di waktu zuhur, dia sholat, dia ngaji, dia zikir, dia sujud syukur, dia meneteskan air mata, dia berdoa sampai terbenam matahari, dia keluar Arafah, dia menuju ke Musdalifah. Kenapa? Dia bilang saya Ustaz dilalui momen Arafah ini. Itu tandanya orang pergi haji dengan ilmu. Maka saya katakan Bapak itu tidak beranjak dari subhanallah, ini orang-orang yang berpuasa Ramadan dengan ilmu. Yang beranjak bukan berarti dengan ilmu, yang mungkin ada kesibukan lain. Itu jangan lupa Ustaz nyindir kita yang beranjak nih. Itu bukan akal, dimensi akal. Karena bermulainya dengan akal, maka ibadah itu pun menghasilkan kecerdasan intelektual akal. Akhirnya menemukan jawaban-jawaban hikmah-hikmah yang terkandung di balik sebuah ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, hati. Sama orang beribadah dengan hati dengan orang yang beribadah tidak dengan hati. Bapak Ibu kalau mau melihat tausiah, bisa melihat tausiah. Ini materinya biasa aja ya, tapi kalau aku senang dengarnya, itu tandanya orang yang menyampaikan itu berceramah dengan hati. Bisa dibedakan. Oh, ini orang ceramah dengan hati, ini tidak dengan hati. Ini bekerja dengan hati, ini tidak dengan hati. Ini sholat dengan hati, ini tidak dengan hati. Maka ibadah Ramadan kerjakan dengan hati. Yang kedua ya, hati. Apa isi dengan hati ini? Yang pertama, keikhlasan. Beribadahlah dengan ikhlas. Saya pernah sampaikan, surat Al-Ikhlas itu tidak ada kalimat ikhlas di dalamnya. Ada nggak surat Al-Ikhlas kalimat ikhlas di dalamnya?